Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ma'unah pertolongannya, atas segala rahmat kasih sayangnya, atas segala ridho kerelaannya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan takwa. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti kekuatan iman kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu tetap mampu kita pelihara, kita jaga, kita rawat bagaimanapun kondisi kita, dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu telah kita laksanakan ibadah kurban, ibadah penyembelihan hewan ternak, sapi, onta ataupun domba. Setidaknya ada 4 hikmah yang dapat kita teladani, ada 4 hikmah yang dapat kita jadikan sebuah pelajaran agar kapan saja datangnya bulan Dzulhijjah akan menambah kemantapan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah adanya penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa 4 hikmah itu? Hikmah yang pertama, manfaat yang pertama ketika kita mau berkurban, menyembelih hewan ternak yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan hanya kita jalankan perintah Allah salat 5 waktu. Takwa bukan hanya lewat zikir, wirid, bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Takwa bukan hanya lewat ibadah haji, bukan hanya lewat ibadah puasa, tetapi ketakwaan itu akan datang kepada hamba-hamba Allah yang mau berkurban, yang mau menyembelih hewan ternak, sebagaimana firman-Nya, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Yang nyampe kepada Allah bukan daging-daging hewan kurban,
Yang nyampe kepada Allah bukan hanya darah-darah penyembelihan hewan kurban, tetapi yang nyampe kepada Allah bagi orang-orang yang telah berkurban adalah ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, kepedulian kita kepada sesama, mau berbagi dari rizki yang diberikan oleh Allah. Itu bentuk ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ketika kita mau berkurban adalah sebagai syiar Islam, sebagai tolak ukur di daerah kita, di masyarakat kita. Pekakah, pedulikah adanya perintah-perintah itu? Apabila di masjid itu yang bertahun-tahun ada penyembelihan hewan kurban, bertahun-tahun ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, atau di musola itu, tetapi di tempat itu tidak ada satupun orang yang berkurban, tidak ada satupun orang yang mau menyembelih hewan kurban di masjid itu atau di musola itu, tanda-tanda kekeringan iman dan takwanya kepada Allah, tanda-tanda kurang pedulinya warga masyarakat Islam di sekitarnya, tanda-tanda masjidnya sepi, musolanya sepi, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah sepi karena tidak mau mengagungkan syiar Allah lewat penyembelihan hewan ternak. Sebagaimana firman Allah, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ketika mereka mau mengagungkan kalimat-kalimat thayyibah, ketika mau mengagungkan syiar-syiar Allah lewat kegiatan keagamaan apa saja, khususnya penyembelihan hewan kurban, itu bagian daripada syiar agama Islam, itu bagian daripada syiar kegiatan keagamaan yang kita laksanakan. Zalika min taqwal qulub. Itu semuanya adalah tanda-tanda ketakwaan dari hati kita masing-masing. Maka di masjid mana saja tetap ada kegiatan penyembelihan hewan kurban, tanda-tanda masyarakatnya betul-betul syiar Islamnya tinggi, keimanan dan ketakwaannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang yang peduli berbagi kepada orang lain, masih ada orang yang peduli kepada orang-orang miskin, masih ada yang memberikan suri keteladanan lewat penyembelihan hewan ternak dengan cara syiar agama Islam lewat penyembelihan hewan ternak tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang telah mendapatkan rizki yang banyak yang diberikan oleh Allah, rizki bukan hanya berupa kesehatan, rizki bukan hanya uang yang ada di tabungan kita, di deposito kita, tetapi rizki yang melimpah ruah. Boleh jadi berupa rumah selain rumah yang kita tempati, boleh jadi berupa tanah-tanah sebagai investasi kita, boleh jadi yang berupa mobil-mobil mewah atau apa saja yang kita miliki. Tetapi dari apa yang dimilikinya, baik berupa tanah, baik berupa mobil mewah, baik berupa tabungan yang ada, tetapi mau berbagi kepada Allah, mau berbagi kepada sesama lewat penyembelihan hewan ternak tersebut, mereka betul-betul bersyukur kepada Allah. Mereka betul-betul mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Di tahun ini diberikan kesehatan, di tahun ini diberikan rezeki yang berlimpah ruah, tetapi mau peduli, mau berbagi kepada orang lain. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah. Fadhkuruni, tetap sebutlah namaku Allah.
Sebutlah namaku Allah kapan saja, di mana saja. Azkurkum, aku Allah akan menyebut namamu. Aku Allah akan mengingat namamu. Washkuruli, berterima kasihlah kepadaku Allah terhadap segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Wala takfurun, jangan pernah mengkufuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Jika engkau mengkufuri nikmat yang telah aku berikan, enggan berbagi, enggan bersedekah, enggan berinfak, enggan untuk menyembelih hewan ternak, maka hal yang seperti itu akan mendatangkan adab yang akan datang boleh jadi di dunianya, datang boleh jadi di alam barzahnya, dan datang adab itu juga boleh jadi kelak di akhirat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah sebagai bentuk ibadah sosial dan berbagi kepada orang lain. Ketika kita mau berbagi lewat rezeki yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa sedekah jariyah, baik itu berupa infak yang kita belanjakan di jalan Allah, baik itu kita berikan kepada anak-anak yatim, termasuk penyembelihan hewan ternak, maka hal itu membahagiakan saudara-saudara kita, membahagiakan sahabat tetangga kita, membahagiakan orang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah, boleh dan boleh diperbolehkan berbagi daging kurban kepada warga non-muslim sebagai bentuk ibadah sosial. Siapa tahu dari adanya pembagian hewan ternak yang berupa daging tersebut kepada orang-orang non-muslim, Allah berikan hidayahnya sehingga dia masuk Islam karena kepekaan, kepedulian orang-orang muslim yang seperti itu. Maka membahagiakan orang lain, memberikan kebahagiaan kepada siapa saja, termasuk tetangga, handai taulan, masyarakat dan sekitarnya, khususnya orang-orang yang tidak mampu diberikan daging kurban, sungguh sangat bahagia. Dan itulah yang akan mendatangkan pula kebahagiaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau hai manusia belum mendapatkan kebahagiaan, tidak akan aku berikan kebahagiaan kepada dirimu hai manusia, hai hamba-hambaku, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau belum mau berbagi, sehingga engkau belum mau membelanjakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam jalan infak, sedekah atau apa saja, termasuk penyembelihan hewan ternak, akan mendatangkan cintanya Allah, bahagianya Allah, senangnya Allah kepada orang-orang yang mau berbagi. Ketika orang-orang yang telah mau berbagi telah disayangi oleh Allah, tidak ada jalan yang lainnya, Allah pasti akan berikan balasan yang mulia, yaitu keselamatan di alam barzahnya, keselamatan di alam kuburnya, termasuk jalan kemudahan menuju surga Allah akan terbentang luas karena kita mau berbagi, mau membahagiakan orang lain. Demikianlah 4 hikmah penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat fi taatillah, sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan istiqomah, mau berbagi dengan istiqomah, mau menjauhi larangan Allah dengan istiqomah, senantiasa tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah tetap berikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah untuk bekal ibadah kita, untuk bekal ibadah kita menuju keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan pula saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, putra-putri kita semuanya yang sekolah, kuliah, mondok atau sudah bekerja berumah tangga, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solihah, soleh solihah,
solihah, solihah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, mampu menjadi penyangga kedua orang tuanya. Yaumal hisab, yaumal hisab, yaumal hisab. Kapan saja kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, raghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Ayuhan nasu usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna syi'arul mu'minin wa mithalul muttaqin wa wasiyatullahi fiikum ajma'in. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ansurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at warzuqhum minal arzaqi thayyibat wa mashif annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wasifal mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.